Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali ya dengan Weekly Star Chart. Mohon maaf sebesar-besarnya karena masalah teknis ya, sehingga kita baru udah separuh perjalanan nih, baru kita mulai nih. Oke, waktu sudah habis separuh. Oke, nah seperti biasa kita akan mulai dengan IHSG dulu. Oke, nah IHSG ini support dari Mei itu sudah tembus ya, sehingga apa namanya, target-targetnya itu ya harga-harga terendah berikutnya ya di sekitar 6625, kemudian oke, kemudian di 611 ya, 6511. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat jangka panjangnya, kita coba lihat ya seperti apa. Ya, ini kita mungkin bisa lihat dari sini. Ya, ini memang udah jangka panjangnya udah kepotong ya, udah tutup. Nah, ini apa namanya? Ini juga harga-harga penting ya di sini. Jadi 6520 lebih kurang ya, 6520-an, 6500-an ini level penting ya, karena itu juga area-area support resistance ya di Januari dan kemudian level-level di Maret 2019 ya. Jadi itu yang kuat. Sorry. Oke. Baik. Oke, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, tadi ada masalah teknis. Ya, dari pertanyaan pertama kita mulai aja langsung pertanyaan-pertanyaan ya, karena waktunya juga sudah semakin habis. Nih. Oke, kita mulai dengan ada Pak Kurniadi menanyakan Pewon. Oke. Kita batasi saja. Ini saya pakai ini ya, apa namanya, Trading View ya. Jadi Trading View ini juga sedang bekerja sama dengan Samuel, sedang menyiapkan agar transaksi kita bisa langsung ya dari Trading View ke Samuel ya. Jadi nanti apa namanya, kita buka chartnya, kemudian nanti di sini ada eh, eh, pemilihan nanti saham apa namanya, sekuritasnya apa, tentunya Samuel nantinya. Lalu kita udah bisa nanti kalau misalnya mau buy atau sell kita langsung di sini gitu ya. Kita langsung di harganya seperti apa gitu. Ya, nah ini kita mau oke. Nanti kita akan coba ya bagaimana simulasinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Pak Kwon Jati ya. Nah, Pak Kwon Jati ini dia lagi konsolidasi dekat-dekat area resistance, dan ini juga ada sebuah level penting ya yang sempat jadi support ya, sekarang juga masih support. Kita lihat dia mencoba naik di level-level ini di sekitar 470. Jadi selama tidak turun di bawah 470 masih akan konsolidasi ya, konsolidasinya antara 470 sampai dengan 482 ya. Tapi kalau 470 ini tembus, oke, ini akan tertahan di sekitar 464 ya. Jadi range-nya sekarang antara 478 464, di atas itu ada 482. Kalau kita lihat di level yang lebih pendek misalnya hourly,
Nah, ini kita lihat bahwa eh, ya, jadi di area-area support ini di sekitar 462 tadi dia sempat rebound, terkoreksi. Nah, di sini ketahan ya di sekitar 470-an jadi. Jadi penting sekali nih 470. Kalau kita lihat mudah-mudahan naik lagi ke atas ya. Oke, biasanya saya suka ngintip-ngintip di STAR ya. Apakah bagaimana apa namanya eh, kondisi bid over ya seperti apa. Jadi tadi ini permasalahan saya adalah eh, tadi dari kantor itu masih aman-aman aja sehingga saya berniat untuk apa namanya webinarnya dari rumah gitu di tengah jalan tuh hujan deras dan kemudian transportasinya bermasalah. Nah ini dia persoalannya tadi dan kemudian di tengah jalan saya tadi sudah mau mulai apa namanya live tapi ternyata gangguan-gangguan sinyal ya tadi ya. Nah, kemudian ketika sinyalnya putus chat yang Bapak Ibu sudah kirimkan hilang. Jadi saya harus minta bantuan ke apa namanya tim untuk mengirim ulang ininya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalau saya lihat sekarang tutupnya di 680 ya hajar kanannya sebenarnya masih ada ya. Jadi ini mudah-mudahan dia bisa naik ya. Tapi tetap jaga resikonya di 470. Oke, berikutnya ada pertanyaan CTRA dari Pak Kurniadi juga. CTRA. Oke, kita lihat yang hariannya. Wah, oke. Ini kalau kita lihat, nah ini kan ada sebuah resistance jangka panjang ya. Dia kelihatannya hari ini gagal ya untuk apa namanya tembus. Ini hati-hati ya, hati-hati karena cenderungnya dia melemah. Apalagi kalau sampai dia tembus resistance, support ini ya, sorry, di 980 ya. Jadi ini cenderungnya melemah dan kalau tembus di bawah 980 dia akan lorot ke area-area terendah ini 920. Dia hanya bisa membaik ya kondisinya bisa tembus kalau bisa tembus 1025. Nah, itu baru oke. Tapi kalau sekarang ini sentimennya bearish ya. Oke, CTRA kemudian Astra Internasional kita lihat wah masih turun terus nih. Belum belum kelihatan momentumnya. Coba kita bikin kita lihat untuk yang lebih besar ya. Nah, ini kalau kita lihat yang lebih besar ini channelnya ada di sini, ini udah tembus. Oke. Dan kita bikin channel sampai di sini. Nah, jadi kalau kita lihat harga terendah sebelumnya, ini menjadi 5275 sebagai support dan kemudian resistance ada di 5825. Ya, tapi dari pola yang ada ini, apa namanya targetnya itu kira-kira coba kita lihat di mana. Ya, lebih kurang pertama targetnya di 5275. Nah, kalau di 5275 itu tidak ada momentum sama sekali, tidak ada rebound, nah ini yang bahaya, dia bisa lanjut turun ya. Kalau kita lihat juga ini, saya coba bikin channelnya. Ya, ini berarti udah mendekati ya, tapi area supportnya jadi antara 5475 sampai dengan 5275. Level-level itu kita lihat apakah mampu ada momentum pembelian atau tidak gitu ya. Gitu ya Pak Kurniadi. Oke. Kemudian Bu Ina Santana, Telkom, UNTR, TMG. Oke, kita satu-satu ya. Telkom. Telkom sudah break ya. Ini lumayan jangka panjangnya ya. Targetnya seperti biasa kita coba cari targetnya. Sebentar, ketutupan. Alah, sorry. Ups, ada blooper-blooper juga. Oke, ya, jadi ini
target penurunannya secara teoritis. Dan kalau kita lihat ini area-area support penting ya. Jadi ini udah daerah-daerah target sebenarnya. Kalau kita lihat untuk hariannya, nah, jadi kita lihat ya, ketika di daerah target ini cenderung ada konsolidasi. Tapi kita lihat kemarin, kenaikan kemarin mencoba untuk menutupi gap, tapi udah mulai tumbuh, apa namanya, turun lagi. Jadi ini saya khawatir bahwa kemampuan dia untuk menutupi gap ini gagal ya. Dan kalau ini gagal, maka secara teoritis itu kita bisa apa namanya, ini menjadi pertengahan pertengahan tren ya. Jadi kalau ini pertengahan tren, maka kemungkinan turunnya ada di sini. Nah, ini juga agak ini ya. Jadi batas supportnya pertama di 3580, dan kalau 3580 tembus itu bisa ke arah 3380 ya. Ini untuk Telkom, dan 3380 itu kalau kita lihat ada daerah-daerah sini ya, lebih kurang. Jadi konsolidasi di sekitar September awal ya, kemungkinan sini. Jadi ini ada sebuah support yang kemarin sempat bertahan dan rebound tapi gagal yang menembus gap. Jadi konsolidasian sini, tapi begitu dia tembus 3580 dia akan menuju ke arah 3500 sampai dengan 3430 sampai dengan 3330 ya untuk Telkom. Gitu ya Bu Ina. Kemudian UNTR. Oke, UNTR, kita coba lihat big picture-nya. Di sini ada support, sebenarnya sekarang sudah di support ya. Nah, dan kemudian di sini, dan kemudian di sini. Ya. Lalu kalau kita coba lihat pola besarnya, oke, dia di sini. Lalu channelnya lebih kurang di sini. Targetnya secara teoritis targetnya ada di sini. Kita ukur. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, Nah, jadi ini ada support-support yang akan menghalangi ya penurunan. Tapi kalau level-level 26 26 125, kemudian 25450, 24550 tidak tertahan juga, maka penurunannya bisa berlanjut sampai ke area-area ini, gitu ya. Ya, 22450. Jadi ini area-area supportnya ya, 26200, 25450, 24450, berikutnya 22450. Ini United Tractor, kemudian ITMG, ITMG. Oke, kita lihat. Wah, ini semuanya saham-saham yang lagi eh, oke. Sementara sih kita lihat bahwa ya ini kan dia mencoba rebound, gagal lagi dan turun lagi. Nah, ini eh, gap ini kita bisa anggap dia sebagai target pertama di 38.300, dan kemudian harga terendah sebelumnya sebagai target kedua ya di sekitar 3700 ya, dan kemudian ini ya ini juga kita lihat pernah kita buat ini adalah sebagai support yang relatif penting gitu ya di sekitar ini. Jadi eh, eh, supportnya 38.300, 37.100, 36.650. Di mana resistance-nya ini ada gap, ini bisa menjadi resistance. Jadi kalau dia bisa naik di atas 40.100 ya, 40.075, maka agak mending ya. Nah, tapi saat ini tekanan jualnya lagi di bawah. Kemudian BBRI. Oke, BBRI ini ada sebuah channel yang pernah ada ya. Ini mencoba tembus masih belum berhasil. Ini cukup panjang nih, kita lihat ya ada di mana nih. Oh, area-area sini ya. Bahkan mungkin sebelumnya. Oke, di situ ya. Oke. Jadi ini harga-harga tertinggi sebelumnya di sini ya, ada tertingginya itu menjadi sebuah resistance ya. Jadi kalau dia bisa naik di atas 4850 bagus ya. Tapi kalau enggak, dia akan menguji support-support ini 4690, 4660, dan kalau ini tembus juga dia akan turun lebih jauh lagi ya. Jadi ini tolong dibatasi risiko, dikalkulasi
di mana eh, apa namanya trading plan-nya seperti apa. Jadi ya cenderungnya sekarang lagi turun. Apalagi kalau sampai turun 4690, 4660 ini tembus, wah ini agak jauh ya. Mungkin ke sini dulu gitu ya. 4520. Oke, BRI ya Bu Ina udah ya. Pak Gautama AGII. Oke, sayang sekali lagi tren naiknya ketahan sedikit di resistance ini harga tertinggi di Juni ya. Eh, dan tertahan. Oke, kalau kita lihat dalam apa eh, oke, ini kelihatannya kan turunnya tuh karena eh, post pre-closing ya, pre-closingnya. Berarti ini sebenarnya ada order-order jual yang belum selesai di tengah trading, akhirnya di pre-closing dibuang ya. Nah ini berarti ada tekanan jual area-area sini. Nah kalau nggak berhasil tembus 2350 nih bisa koreksi-koreksi ya. Nah koreksinya kemana? Kita coba lihat. Oke. Ini apa namanya eh, koreksinya kalau agak keras ya itu antara 2910 2150 ya. Tapi sebelumnya di level-level 2270 2250 ya. Ya tetap kita harus hati-hati ya kalau dia nggak mampu naik lagi di atas 2350 ya mungkin mulai kurangi ya apa namanya AGII-nya gitu ya Pak. Kemudian sorry SSMS. SSMS bagus ini lagi channelnya naik dan hari ini 2 hari ini apa namanya eh, naik ya dari pembukaan dan ada buntut artinya udah sempat ditekan naik lagi sempat ditekan naik lagi jadi artinya dia masih bullish. Nah kalau kita lihat areanya kemana? Oh, oke ini sedang menguji level-level tertingginya ya di sekitar 1530 1555 ya dan kalau ini tembus ini bisa lanjut ya. Nah, secara teoritis kalau ini apa pergerakannya di sini ini targetnya kalau tembus ya, kalau tembus 15555 itu arahnya ke nah ini ya. Arahnya tentunya di channel ini dulu ya, ada di sekitar 1700-an dan kemudian di 1900-an ya untuk SSMS. Batas resikonya di mana? Di 1420. Oke. Kemudian SIDO. Nah, ini saya kayaknya SIDO. Nah, ini SIDO oke, ini masih dalam channel ya, udah keluar sedikit ya. Oke, ini kita coba lihat dulu. Mungkin kita oke, oke, ya. Oke, yang lebih kuat adalah channel yang ini karena ada beberapa titik ya. Ini tidak terlalu kuat tapi ini terbukti juga masih menahan. Nah, jadi batas risikonya di 750 kalau tembus di bawah 750 sebaiknya dikurangi ya. Ini kan memang mencoba lagi naik masuk ke dalam channel yang ada ini dan kalau berhasil naik di atas harga tertinggi tadi ya di 770 berhasil tembus, dia akan coba lagi di sekitar 790. 790 ini adalah harga tertinggi di sini dan terendah sini. Oke. Nah, dia belum terpencet. Oke. Ya, jadi hati-hati kalau turun di bawah 750 ya. Oke, Sido udah semua Pak Gautama. Oke, kemudian Pak Bu Kristanti, Kak Kristanti, ADMR. Oh, oke. ADMR ini channel naiknya udah tembus ya beberapa waktu yang lalu. Jadi eh, apa namanya potensi ya kemungkinan turunnya itu ada di sekitar ya sini ini kira-kira ada di harga terendah bulan Juli ya tapi sekarang ini kan terendah yang di bulan Agustus tuh masih menahan dan dia apa namanya konsolidasi sini. Kalau dia bisa naik di atas 1710 sama dengan 1760 ya 1710 1760 itu baru aman lagi ya. Kalau sekarang ini masih
ya TikTok ya. Paling tidak 2 hari terakhir ini ada minat beli ya. Jadi sempat turun jauh, kemudian tutupnya di atas ya, lumayan nih naiknya berapa poin dari terendah ya. Nah, cuman hari ini agak momentumnya agak melemah. Mudah-mudahan dia terus mencoba naik ke atas 17.10, 17.60 ya. Tapi once tembus di bawah 16.05, 16.10 ya, dan 16.10 dan gagal bertahan, makanya bisa lanjut turun gitu ya. Oke, ADMR, kemudian EMTK. EMTK. Oh, oke. Ini kita hapus saja dulu semuanya. Oke, kita lihat dulu. Jadi ini biasanya cara saya untuk apa namanya mencari eh, level-level penting ya jangka panjang. Pertama saya cari yang weekly-nya. Ini kan support kuat kelihatan udah tembus ya menjadi resistance. Dan ini terlihat adanya double top ya. Double top ini targetnya kemana? Kita bikin targetnya itu kira-kira ke sini. Jadi ini adalah target teoritis. Tapi sebelum itu ini ada level tertinggi yang bisa menjadi suatu resistance. Sebelumnya di sini itu area-areanya. Jadi ini 2 area resistance dan kemudian kalau masih lanjut area sini. Oke. Nah, ini kita lihat kembali ke daily-nya. Ini daily kita bisa lihat ini ada sebuah area ya support resistance sorry, dan resistance ini. Nah, oke, ya jadi gitu kira-kira ini EMTK, EMTK. Nah, MTK ini pelan-pelan lagi tertekan, lagi di daerah-daerah tadi ya, ada satu area yang menahan, makanya ini nggak gampang turun. Kalau dia bisa naik, nih kan ada gap ya, nah ini sebagai resistance ya, kalau dia bisa naik di atas 11.85 tuh bagus ya. Eh, Jauh mengurangi tekanan jualnya, tapi kalau hati-hati tembus di bawah 10.85 ya, 10.85, maka dia akan meluncur bisa ke arah 9.30. Dan ini sentimennya lagi negatif ya, jadi hati-hati tembus ya, artinya lebih mudah tembus ya daripada rebound. Dan setelah di sekitar 9.30, 9.50, berikutnya adalah 8.20 untuk EMTK. Oke, SMDM. Oke, kita lihat ini sahamnya. Oke, ya 2 hari ini mencoba naik dari eh, pembukaan ya, sehingga dia tutupnya di atas penutupan. Nah, ini kita lihat ya masa-masa konsolidasi di level-level di Juni sampai dengan September 2022 kemarin, kemungkinan di sini akan mengulang lagi eh, konsolidasinya area-area sini, gitu ya. Kira-kira area sini akan konsolidasi support di 172, resistance di 210 ya. Jadi kalau pola-pola sideways itu di support beli, nanti rebound jual, bawah beli lagi. Tapi once tembus 170 nggak ada ampun harus jual karena itu melorotnya akan jauh ya. Ini untuk SMDM. Oke, Oke, ini baru IPO kelihatannya. Ya kita bisa lihat sini ada resistance, kemudian di sini, lalu ada support di sini, ya masih. Nah, kemudian apakah kita bisa cari garis trendline? Ya, coba kita lihat sini. Kita coba bikin. Nah, ini ada juga sini nih bisa. Di atasnya lagi. Oke, ini lebih kurang ya. Oke, kita lihat. Oke, JAR dia lagi tren turun ya. Tadi mencoba naik ya, tapi gagal ya. Kelihatan ada buntutnya di atas. Meskipun masih positif, tapi sentimen momentumnya masih belum kuat ya.
khawatirnya dia akan turun terus ke arah 238 sampai dengan di 215 ya. Eh, kita tentunya melihat ya kemungkinan lain. Kemungkinan lain adalah kalau dia bisa naik di atas 262, nah itu 264 ya, nah itu baru momentumnya akan muncul ya. Tapi saat ini sangat lemah momentumnya. Ini untuk JARR Pak Kak Kristanti. Kemudian Pak Mustafid SMGR. Oke, sedang ada perlawanan ya. Ini dari daerah support ya, support yang ada sebelumnya dia berlawan hanya mungkin mampu nggak dia tembus di atas 7.000 sampai dengan 7125 lagi ya. Kalau enggak maka dia bisa pelan-pelan konsolidasi dan pelan-pelan melemah ya. Jadi area-area yang penting itu dilihat adalah 7075 sampai dengan 7150, supportnya di 6825 ya gitu. Ini kalau kita coba lihat, ini ada sebuah, kita bisa lihat channel di sini. Kemudian targetnya kira-kira ini udah lewat ya targetnya kelihatannya. Nah, hitungan mata saya ini udah lewat. Ya udah lewat. Oh di pas ya, pas di daerah-daerah support. Makanya pas di daerah target, makanya dia konsolidasi dulu. Nah masalahnya adalah konsolidasi di arah target bukan berarti pasti rebound, belum tentu ya, bisa aja konsolidasi lalu lanjut turun. Jadi tetap kita harus hati-hati di sini. Itu JARRK. Oke, ini semen gesek ya, sorry. Oke, kemudian FIMP. Oke, kelihatannya bagus. Oke, rupanya ada pembalikan arah penting di sini. Sayang targetnya udah lewat untuk cari berikutnya di mana. Oke, berarti ini baru ini ya rupanya baru baru IPO. Oke, kita coba ini Fibonacci-nya ada di 89 ya, resistance pertama, yang kedua ada di 138. Tapi kita coba lagi lihat dengan star. Ini kenapa dia Fibonya cuma segini ya? Kok nggak ada harga-harga lain? Coba propertinya barangkali. Oke deh, nanti kita lihat ya. Tapi ini ada resistance, apa namanya? Ada eh, resistance di 89 lalu di 141. Kemudian kalau kita coba lihat ya di tadi udah ya 89 ini kuat ya karena ada dua buah Fibonacci tempel di sini. Kemudian berikutnya di 107, 116, eh, batas support resikonya di 66 ya di sini. Gitu ya Pak ya. Bagus sih ininya chartnya. Oke, kemudian film. Ada pertanyaan film. Bagaimana film? Oke, ini kita lihat hariannya. Ada pertanyaannya adalah apakah IF sudah mulai distribusi? Apakah sudah selesai rally naik? Oke. Kalau rally naik selesai, iya ya. Ini ada pola triple top yang sudah breakdown ya, sudah breakdown. Jadi ini polanya dari apa namanya? Dari technical ini sudah pola reversal ya. Targetnya kemana ya? Kita coba lihat targetnya. Nah, ini udah daerah-daerah target ya. Oke, daerah-daerah target. Hmm. Nah, ada satu pola candlestick yang juga ini menarik ya. Oke, nah kalau dia rebound targetnya adalah di 2150 sampai dengan 2235 ya. Ini apa targetnya di sini 2150 2235. Nah, batas risikonya kita tetap harus melihat batas risiko itu di
1905. Jadi kalau turun di bawah 1985, 1905 dan tidak mampu lagi apa namanya rebound, itu akan melorot lagi gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah IF yang menggerakkan market atau apa, IF banyak bertransaksi di sini, tapi bagaimanapun power market itu lebih menentukan ya. Jadi meskipun apa namanya eh, istilahnya apa ya? Kalau teknikal itu bahwa chart ini sudah menceritakan semuanya perilaku dari para big players, smart players maupun retail players semuanya ada di sini, gitu ya. Jadi ketika kita membahas IF, mungkin IF lagi membeli, tapi tekanan dari yang lain gede, ya nggak bisa dilawan juga, gitu ya, seperti itu. Atau sebaliknya ya, ketika IF jualan, tapi pelaku lain membeli, ya nggak bisa juga ya. Jadi kalau dari teori teknikal ini sudah terjadi aksi jual ya, udah mulai bearish ya. Untuk short term dia mungkin akan rebound dulu gitu ya. Hati-hati kalau di bawah ini karena dalam kondisi tren turun tembus ini ya dia akan mencari lagi support-support berikutnya di 1.1745 ya. Rebound kita lihat di 2150 sampai dengan 2260. Gitu ya. Kemudian Bu Limna Kontesa Java. Oke, wah. Java. Saya kurang suka chart ini. Kenapa? Karena yang hitam ini kan tutup di bawah pembukaan ya. Dapat tekanan jual, dia coba lawan, malah kalah lagi gitu ya. Ini saya nggak suka. Karena ini cenderung akan lanjut tren turun ini. Nah, jadi dia hanya bisa berbalik arah kalau mampu naik dan bertahan di atas 1265. Kalau enggak, dia cenderung turun. Kita coba lihat chart besarnya seperti apa. Oh, 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 oke. Ya, di sini kita lihat ada sebuah triangle. Ada triangle. Ada segitiga ya. Tapi juga segitiga ini kita bisa bikin channelnya. Ini lebih kurang. Nah, jadi penurunannya nih arahnya nih dalam weekly ya ke 1175 sampai dengan 1125. Ini ada di sini udah lewat. Aduh, oke. Kemudian berikutnya di sini, nah ini area-area target apa namanya kemungkinan pertama dan kedua di sini. Nah, ini agak masih jauh ini. Oke, kalau kita lihat hariannya, nah ini tekanan jual kelihatannya akan lanjut menuju ke arah 1165 ya. Jadi kalau dia bisa naik di atas 1270, oke, bertahan ya. Sampai saat ini kenaikan kemarin dihantam lagi. Oke, apa jasa marga, jasa marga. Wow, oke, rebound hari ini ada tekanan. Kita lihat big picture-nya seperti apa. Oh, coba ya. Ini coba kita eh, ya sebenarnya ada support sih ya. Ada support cuman oke. Oke. Nah, jadi ya dia mencoba rebound karena ada support ya. Kenaikannya mungkin akan ketahan di sini di 3010 dan berikutnya ada eh, di 3010 sampai dengan 3100 ya. Supportnya nih lebih kurang lah 2870 2840 ya. Jadi hati-hati di sana. Oke. Kemudian MLPL MLPL ya. Oke, ini dia lagi konsolidasi area-area support ya, tapi buntut bawahnya ada, tapi buntut atasnya juga lebih banyak ya. Jadi ini hati-hati nih cenderung apa kalau dia bisa
Kalau dia sampai turun di bawah 1160 sih, ya udah ini lanjut turun gitu ya. Dia akan memberi sentimen agak positif kalau dia mampu naik di atas 124. Kalau enggak ya masih sideways di sini. Ini MLPL, BRMS. Oke, kalau menurut saya ini bagus juga. Ya, ini kan ada support-support ya, dan dia kemarin rebound dan tertahan support. Nah, ini batas risiko di 1172, sedangkan potensi kenaikannya itu katakanlah di sini ya 182 dan berikutnya di sini ya 191 ya. Jadi batas risikonya di 6 172 ya 172. Nah, jadi 172 ini batas risiko, jadi antara downside ke upside-nya lebih besar upside, jadi oke lah RMS. Tapi jaga risiko selalu ya. Oke, ALS, AS, waduh, ini dari pattern-nya ini lagi tren turun nih. Seberapa jauh kita coba lihat. Wah, ini udah area-area support rendah ini ya. Kalau sampai turun di bawah ini yang bahaya. Oke, kita lihat sih long term-nya lagi jelek banget ya, lagi tren turun ini. Oke, hati-hati Pak. Ini ya, ya ini sedang tertahan di support ya. Tapi kalau support ini tembus 124 ini tembus, dia lari ke 114 ya. Jadi sentimennya lagi jelek banget. Long termnya masih tren turun. Oke, kemudian SMRA. Nah, ini dia area-area resistance masih gagal ya nembus ya, masih mencoba untuk nembus. Jadi dia akan bagus kalau dia bisa naik di atas 655 gitu ya. Ini ada support kecil di 630. Tembus di bawah 630 ya melorot lagi dan cenderung menunjukkan bahwa resistance yang ada di atasnya kuat ya. Jadi semua rekon masih mencoba untuk menembus resistance-nya gitu ya. Oke, ada lagi. Wah, sorry. Masih banyak sekali nih pertanyaan yang dijawab. Oke, masih banyak sekali nih pertanyaan waktunya. Oke, eh, begini, apa namanya? eh Oke, karena ini waktunya kan udah lewat ya, tapi tadi kita mulainya telat. Nanti saya lempar ke Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu mau lanjut atau kita apa namanya konsisten ya? Bukan konsisten juga sih, cuman mohon izin nih karena ini ada tim lain yang membantu saya. Jadi oke, kalau masih lanjut saya lanjut kira-kira 15 menit lah ya Pak ya. Kita sama-sama udah ini. Eh, Oke, jadi untuk tim dari Samuel, oke katanya nggak apa-apa. Oke deh. Oke, tadi saya apa namanya sampaikan ke tim Samuel kalau mau live silahkan live duluan gitu ya. Tapi oke lah. Oke, tadi kita udah sampai di mana nih? Sumarekon. Ini, bentar. Oke, sorry. Oke, mana tadi sebentar Sumarekon. Oke, ini Limna Kontesa. Oke, Pak Kak Joko Susilo BRI. Tadi udah belum ya BRI? Oke, belum ya. Oke. BRI ini pola yang kurang bagus juga ya, dihantam sentimennya jelek ya, kemudian rebound tapi gagal lagi nih hari ini ya, mudah-mudahan. Oke, nah ini kita lihat batas supportnya 4670 ya, hati-hati.
ini memang ada nih kelihatannya resistance sebelumnya. Oke, di sini ya ada resistance yang menghambat kenaikannya. Oke, nah ini kalau dia bisa naik di atas 4840, bagus ya, dia akan coba lagi di harga-harga tertingginya. Tapi kalau dia gagal ya di atas 47, bertahan di atas 47, turun di bawah 47 bahaya ya. Ini bisa tembus ini channelnya. Gitu ya nih untuk BRI, kemudian MAPI. 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 Oh, oke. Ini kita coba lihat big picture-nya seperti apa. Resistnya udah tembus ini. Kemudian, sorry, salah pencet. Nah, ini kita coba. Oke ya. Oke, jadi big picture-nya adalah supportnya di 1280, sedangkan target kenaikannya ke 2000-an, lebih kurang 18.800 sampai dengan 2000 ya untuk MAPI. Oke, kemudian Bumi. Bumi tadi udah tadi. Oke, kita lihat hariannya. Wah, oke. Jadi Bumi sekarang yang agak polanya yang sedang terbentuk itu ya konsolidasi di sini ya. Cuman ini agak ketahan-ketahan di dan ya ini kan sebelumnya juga ada sebuah resistance ini ya. Jadi dia bergerak antaran 168 sampai dengan 175 TikTok di sini. Eh, jadi sekarang kondisinya sideways di sini ya, antara 170, 169 sampai dengan 192 gitu ya. Nah, jadi kalau dia bisa naik, mungkin akan di area-area 185 ya. Nah, kalau tembus di bawah 170, 169 ya, nah ini support berikutnya di 162. Sekarang ini ya konsolidasi kecil di sini ya. Jadi kalau konsolidasi itu dia mampu tembus di atas resistance-nya di 175, dia akan mulai bergerak naik lagi. Atau sebaliknya ya, kalau turun akan menuju ke support berikutnya. Kalau saya lihat ini beberapa buntut di atas dan buntut di bawah, ya ini memang masih perjuangan di sini ya. Jadi kita harus sangat hati-hati untuk melihat siapa yang akhirnya menang, apakah bullish atau bearish. Gitu ya. Bumi. Oke. Emiten Pico. Tadi kita bahas ya Pico kan. Oh, oke. Ini neckline pola double top ya. Ini kan polanya ada double top dan sudah tembus. Jadi ini supportnya ini kadang-kadang disebut neckline. Maka kalau ini tembus targetnya itu di sekitar lebih kurang itu di harga terendah di sini ya. Sorry, lebih kurang harga terendah ini. Tapi sebelumnya ada support ya. Jadi selama dia tidak bisa balik naik di atas 294, maka koreksi-koreksi atau rebound-rebound hanya akan mengarah ke 210, 212 ya. Dan kalau 212 ini mungkin ada rebound-rebound dan lain sebagainya, tapi kalau nggak bisa bertahan di atas 212, dia bisa meluncur ke 170 ya. Jadi area pentingnya itu di situ 294, kemudian 212 dan 170 untuk Pico. Gitu ya Kak Febri Sulistianto. Oke, kemudian Kak Joshua Martin BRI. Tadi udah ya BRI kalau nggak salah ya. BRI ini udah, kemudian Atra ini udah juga, kemudian EMTK ini juga udah, Pegas. Oh, oke. Kita belum bahas Pegas, cuman saya bisa melihat sini bahwa channelnya lagi turun dan ketika dia mencoba naik gagal ya. Jadi
eh, memang ini mungkin dia akan apa namanya menguji ada support ya di sekitar 1790. Tapi 1790 kalau jebol ya lanjut nih sini ke arah 1710 ya. Trennya lagi turun sih soalnya. Kalau dia bisa naik di atas 1865 baru agak-agak aman gitu ya untuk pegas. Gitu ya Kak Yosua. Kemudian Kak Kurniadi ya Pico. Tadi udah ya barusan dah kita bahas Pico. Oke, kemudian oke di sini banyak sekali. Izin ya sampai 845 juga mohon izin biar Bapak Ibu juga istirahat, saya juga istirahat gitu. Oke. Ya tadi mohon maaf ya Bu Novit, tadi ada technical dari kantor aman-aman aja tengah jalan hujan deras dan kemudian transportasi tidak seperti biasanya ya. Jadi, oke. Bumi BP Raja RMKE Kak Marak. Bumi. Bumi udah ya. Kemudian BP. Oke, BP ini pelan-pelan mencoba menembus resistance-nya. Ini masih ketahan ya di resistnya, tapi kalau dia bisa lanjut naik, ini makanya kena darah-darah target ya, makanya dia agak-agak susah. Oke, kalau kemudian dia bisa lembus target, menembus ya, ini resistance terdekatnya ada di sekitar 196 ya, 196 sampai dengan 198 ya, dan berikutnya ada di 204 ya. Kita anggap aja batas risikonya 181, nanti buybacknya lagi di 173, 168 untuk BP. Oke, kemudian Raja. Raja ini mirip ya sama Bumi ya. Saya pikir tadi Bumi. Ya, ini daerah-daerah support ya di 945, 910 ya, bertahan. Hati-hati kalau sampai tembus di bawah level-level ini karena itu akan melorot jauh ya. Jadi batasi resiko ketat sana. Kemungkinan apa namanya resistance ya di sekitar eh, 1050 ya, kemudian eh, 1130 lalu 1200 ya untuk Raja RMKE. Wah, trennya turun terus dan eh, harga terendahnya udah lewat di sini ya. Secara teoritis, oke. Sebelumnya kita coba lihat channelnya. Ya, udah hampir dekat channel ya. Tapi kalau nggak naik di atas 950, ya dia masih dalam sentimen turun ya. Bisa berikutnya ke arah 885 ya. Jadi ini hati-hati RMKE. Kemudian, aduh, Telkom, mana Telkom? Telkom ya tadi udah ya belum? Dia gagal ya menembus menutupi gap jadi cenderungnya dia turun lagi. Kemudian Astra kayaknya juga udah ya. Oke, ya, tren turun, mencoba naik tapi belum berhasil kuat ya. Hati-hati kalau dia turun terus di bawah 5550 sampai dengan 5450. Kemudian BMRI, waduh, ini daerah-daerah penting ini, daerah-daerah harga terendah sebelumnya ya. Kalau dia tembus tembus juga, ini eh, bisa ke arah sini nih. Ya, hati-hati ya. Kalau dia bisa naik di atas 9925 bagus ya, tapi kalau enggak hati-hati bisa meluncur tembus di bawah 9825 bisa menuju ke sorry sorry. Jadi kalau dia bisa naik di atas 10.050 bagus ya, tapi kalau tembus di bawah 9925 9825 itu bisa meluncur ke arah-arah 95 sampai dengan 9350 ya untuk BMRI. Kemudian UNTR, oh, ini udah dibahas kan? Ya, ini big picture-nya tuh lagi channelnya turun ya.
hati-hati. Oke. Friend Hoki IPTV. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang saya bahas ya. Mohon izin juga biar kita sama-sama istirahat. Ya memang kita mulainya tadi ada masalah ya. Oke, ini kita bisa lihat bahwa apa namanya view jangka panjangnya itu ya ada sebuah support ini udah tembus ya. Jadi dia udah trennya tren turun. Dan kemudian kalau kita coba cari apa channelnya. Nah, jadi kemungkinan turunnya sampai sana ya. Ini kira-kira daerah daerah terendah sini dan sini. Ya, jadi trend ya. Nah, ini juga pola-pola yang nggak enak nih. Ya, jadi ketika turun, besoknya dihantam naik, mencoba naik, tapi kena hantam lagi. Ini nggak baik. Jadi kalau tembus di bawah 65, dia bisa melorot sampai ke 60, bahkan mungkin ke 54, tergantung bagaimana kekuatan di support-support yang ada. Kalau dia bisa naik lagi di atas 69 tuh bagus gitu ya, tapi ya kita harus lihat ya seperti apa. Kemudian hoki. Oke, Jakarta suasananya lagi nggak bagus. Ini coba kita lihat di wiki-nya seperti apa. Oh, 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 oke. Ini kita bisa lihat ya, ada sebuah pola besar ya yang sudah terbentuk ya. Jadi sudah terjadi pembalikan arah tren ya. Targetnya kemana? Kita ukur. Ya udah hampir sih, udah hampir. Oke. Oke. Ini ada resist di sini. Kemudian ada resistnya lagi, support di sini. Dan support. Oke ya. Jadi ini dan kemudian kita juga bisa melihat, nah ini, jadi channelnya juga udah tembus ya. Jadi kalau dia bisa naik di atas 114 oke, kalau enggak dia akan menuju ke arah 98 sampai dengan 82 tergantung sentimen-sentimen di support tersebut ya. Ini untuk hoki. IPTV. IPTV. Waduh, ini juga turun jauh ya. Oke, kita lihat nih ada sebuah pola yang sudah tembus targetnya tuh kira-kira di sini, sorry. Targetnya kira-kira di sini. Dan kemudian kita bisa melihat ada sebuah channel. Ya, jadi IPTV, oke ini sempat ada harga terendahnya. Ini juga udah lewat ya. Nah ini berarti arahnya memang ke arah-arah sini nih channel ini dan target ini target dari pola yang ada dan channel dari ini. Jadi dia targetnya ke arah wah, 50 ini. Ya targetnya ke arah 50 ya 51 53 gitu. Kalau dia bisa naik di atas 64 ya mungkin agak reda sedikit ya tekanan jual ya. Seperti itu. Oke, mohon maaf sama sekali masih ada 5-6 eh, pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena waktu dan mohon izin juga untuk istirahat. Terima kasih semua Bapak Ibu yang bersedia menunggu tadi ya, hampir berapa tadi? Hampir setengah jam ya kali ya, keterlambatan yang tadi ya. Terima kasih semua, mohon maaf.